kami dari Batako Corporation. Nama saya Marmini Triana, NPM 1842177. Halo, nama saya Junestin, NPM saya 1842004. Halo semuanya, saya Novieti, NPM 1842030. Nah, profil perusahaan kami. Nama perusahaan kami adalah Batako Corporation, didirikan oleh Tabata Group pada tahun 2015, beralamat di Horizon Industrial Park, Blok A, nomor 1, Sungai Lekop, Kecamatan Sagulung, Kepulauan Riau. Kalian jika ingin membeli produk kami, kalian bisa kontak ke nomor telepon 0778 520 025. Struktur organisasi dari Batako Corporation ini, pertama adalah CEO. Di bawah CEO ada beberapa manajer. Yang pertama ada Tax and Accounting Manager, Finance Manager, Purchasing Manager, Operational Manager, Marketing Manager, IT Manager, dan Production Manager. Nah, di setiap bagian ini terdapat staff-staff masing-masing, terdiri dari accounting staff, finance staff, purchasing staff, customer service, marketing staff, IT staff, production staff, cost control staff, quality surveyor staff, quality control staff, dan packaging staff. Nah, aktivitas Batako Company ini terdiri dari 7. Yang pertama adalah mixing, yang kedua molding, ketiga curing, keempat cubing, kelima moving, keenam packaging, dan terakhir adalah inspecting. Nah, ada kebijakan-kebijakan dan dasar teori dalam Batako Corporation ini. Yang pertama adalah cost management. Cost management ini merupakan sebuah metode atau sebuah sistem yang menyediakan informasi bagi manajemen mengenai penggunaan sumber-sumber yang diperlukan oleh perusahaan. Yang kedua adalah pricing and profitability analysis, di mana analisis harga lah yang menjadi penentuan bagi perusahaan untuk mendapatkan pendapatan. Yang ketiga, activity based management, merupakan suatu pendekatan yang memfokuskan perhatian manajemen pada berbagai aktivitas-aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai untuk pelanggan dan laba sebagai hasilnya. Yang keempat adalah cost volume profit analysis, di mana merupakan sebuah perencanaan dan pengembalian keputusan manajemen dalam menentukan unit yang harus dijual untuk mencapai laba yang diinginkan. Yang kelima adalah quality dan environment management, yang merupakan proses identifikasi, penanganan, dan perbaikan berkelanjutan dari atribut lingkungan yang berpengaruh pada kualitas total produk dan operasional perusahaan. Yang keenam adalah GIC Inventory Management, yang merupakan sebuah sistem produksi yang dirancang untuk mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin dengan tepat waktu. Yang ketujuh adalah Lean Production, di mana produksi dengan mempertimbangkan segala pengeluaran untuk mendapatkan nilai ekonomis tanpa adanya pemborosan. Yang kedelapan adalah budgeting, yang kita pelajari dalam akuntansi manajemen 2. Budget itu biasa disebut dengan penganggaran atau suatu rencana yang disusun secara sistematis dan berlaku dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Nah, ini adalah daftar nama-nama akun dalam Batako Corporation yang bisa kalian lihat dalam layar kalian masing-masing. Nah, kebijakan-kebijakan perusahaan Batako Corporation ini yang pertama adalah petty cash. Petty cash itu di bawah 10 juta, perusahaan Batako Corporation ini menggunakan petty cash. Nah, di atas 10 juta maka akan menggunakan cash in bank. Metode depresiasi yang dipakai Batako Corporation ini adalah metode garis lurus. Pricing markup, setiap penjualan akan dimarkup 47% dari biaya produksi. Nah, biaya-biaya gaji dibayar pada periode ini. Saya akan menjelaskan tentang transaksi yang terjadi pada perusahaan Batako pada periode pertama, yaitu Januari 2018. Berikut bisa teman-teman lihat di sini ada berbagai transaksinya dari tanggal 1 Januari 2018 hingga 30 Januari 2018. Kemudian di akhir Januari terdapat data yang digunakan untuk adjustment. Nah, berikut adalah jurnalnya. Dari tanggal 1 sampai 30 Januari 2018 dengan debit kredit yang balance yaitu sebesar 16.094.858.114. Ini adalah jurnal adjustment-nya.
Kemudian ini adalah transaksi periode kedua, yaitu Februari 2018. Dari tanggal 2 Februari 2018 hingga 24 Februari 2018, berikut adalah jurnal adjustment-nya juga. Data yang digunakan untuk adjustment sama seperti yang tadi periode pertama, ini adalah jurnalnya. Nah, dengan debit kredit yang balance sebesar 14.519.233.973. Dan ini adalah jurnal adjustment periode keduanya. Cost info dari Batako Corporation yang pertama adalah unit produksi. Batako Corporation ini kan menjual Batako Press tipe 8 dan tipe 10. Jadi tipe 8 itu diproduksi sebesar 115.000 piece. Yang tipe 10 itu sebesar 210.000 piece. Nah, biaya direct labelnya untuk tipe 8 itu 30 juta dan tipe 10 itu 36 juta. Biaya bahan baku. Bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi Batako Press ini ada 3. Semen bubuk, air, dan pasir. Dengan total biaya sebesar 876 juta. Dan biaya overheadnya itu untuk tipe 8 itu 40% dari overhead dan tipe 10 adalah 60% dari overhead. Price info untuk Batako Corporation. Unit yang kejual di periode pertama itu sebesar 350.000 unit. Untuk periode kedua itu adalah sebesar 365.000 unit. Dan pendapatan yang didapatkan dari penjualan tersebut di periode pertama itu sebesar 1M 687 juta 851.832. Dan untuk periode kedua sebesar 1.554 juta 863.100. Nah, analisis variance untuk Batako Corporation ini untuk periode pertama itu periode Januari. Sales price variance-nya itu untuk tipe 8 unfavorable dan untuk tipe 10 itu juga unfavorable. Yang kedua adalah price volume variance. Untuk tipe 8 itu unfavorable dan untuk tipe 10 itu favorable. Dan yang ketiga adalah overall sale variance. Untuk tipe 8 itu unfavorable dan tipe 10 itu unfavorable. Untuk yang keempat, contribution margin variance untuk tipe 8 unfavorable dan untuk tipe 10 itu juga unfavorable. Yang kelima adalah budgeted average contribution margin untuk tipe 8 dan tipe 10 sama-sama favorable. Yang keenam, contribution margin volume variance untuk tipe 8 unfavorable dan tipe 10 favorable. Untuk yang ketujuh, sales mix variance itu favorable. Yang kedelapan, market sales variance itu juga favorable. Yang kesembilan market size variance itu unfavorable. Nah, untuk varian analisis periode kedua yaitu periode Februari, sales price variance itu sama-sama unfavorable untuk tipe 8 dan tipe 10. Yang kedua, price volume variance untuk tipe 8 unfavorable, untuk tipe 10 favorable. Yang ketiga adalah overall sales variance untuk tipe 8 dan tipe 10 itu unfavorable. Yang keempat, contribution margin variance untuk tipe 8 dan tipe 10 sama-sama unfavorable. Yang kelima, budgeted average contribution margin sama-sama favorable. Yang keenam, contribution margin volume variance yang untuk tipe 8 unfavorable dan untuk tipe 10 favorable. Yang ketujuh, sales mix variance unfavorable. Yang kedelapan, market sale variance favorable. Yang kesembilan, market size variance unfavorable. Untuk periode pertama, activities based performance-nya ini terdapat budget variance, yaitu sebesar 657.700.000, di mana ini merupakan perselisihan antara actual cost dan budgeted cost. Namun, jika dibandingkan dengan periode kedua, actual cost dan budgeted cost-nya itu mengalami penurunan, yaitu lebih kecil dibanding periode pertama, di mana actual cost-nya pada periode kedua itu sebesar 1.716.030.000 dan budgeted cost-nya itu 1.057.730.000. Namun, terdapat budget variance yang sama, yaitu 657
700.000. Nah, di sini terdapat informasi mengenai inventory management, yaitu order cost-nya itu sebesar 80.000, holding cost sebesar 150.000, dan demand sebesar 850.000 dan quantity sebesar 365.000. Pertama-tama kita harus hitung dulu untuk EOQ-nya, di mana kita menggunakan rumus akar dari 2 kali demand kali order cost dibagi holding cost. Nah, di sini terdapat EOQ-nya itu sebesar 952,19. Nah, untuk total ordering cost dan holding cost itu rumusnya sama, yaitu demand dikali order cost atau holding cost dibagi dengan EOQ yang sudah kita cari sebelumnya. Nah, kita tinggal totalkan saja antara total holding cost dan total ordering cost, maka akan terdapat total cost sebesar 142.828.568,57. Nah, di sini kita dapat melihat untuk quality cost dan environment cost pada periode Januari, yaitu periode pertama. Di sini untuk aktualnya ini, actual quality cost itu sebesar 95.500.000. Dan untuk targetnya itu totalnya 74 juta. Maka terdapat varian sebesar 21.500.000. Namun bisa kita lihat bahwa pada prevention cost, di mana bagian quality training terdapat varian sebesar 5 juta unfavorable, di mana aktual yang dikurangi dengan target terdapat hasil minus. Nah, di sini kita bisa lihat untuk environment cost pada periode pertama, di mana di sini terdapat total quality cost-nya ini sebesar 117 juta. Targetnya sebesar 63 juta dan variansnya ini terdapat sebesar 54 juta. Nah, di sini bisa kita lihat untuk interim standard performance report quality cost untuk Februari. Di sini untuk total quality cost-nya ini 51 juta untuk bagian aktual, sedangkan budgeted-nya ini sebesar 74 juta. Maka variance-nya terdapat unfavorable sebesar 23 juta. Nah, ini environment cost-nya pada bulan Februari, di mana aktual dan target terdapat varians sebesar unfavorable 29 juta. Nah, di sini bisa kita lihat untuk CVP, cost volume profit-nya, yaitu untuk tipe 8 dan tipe 10, di sini kita bisa lihat untuk margin of safety-nya ini sebesar 70.669,48 dan tipe 10-nya itu 120.669,48. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat untuk break even point-nya yaitu sebesar 367.553.332.68 untuk tipe 8 dan untuk tipe 10 401.211.876.61 di mana contribution margin-nya yaitu sebesar 11% dan 15%. Nah, di sini kita bisa lihat untuk degree of operating leverage untuk tipe 8 dan tipe 10 masing-masing 21% dan 48%. Nah, di sini ada sales budget untuk tipe 8 dan tipe 10. Pertama untuk tipe 8 Januari, Februari, Maret itu masing-masing 1.280 juta, 1.600 juta, dan 1.760 juta.
Nah, untuk tipe 10, sales budgetnya itu sebesar 1.368.000.000, Februari 1.900.000.000, dan Maret 2.280.000.000. Di sini untuk production budget, untuk kuartal 1, unit produce di Januari, Februari, dan Maret masing-masing 160.000, 200.000, dan 220.000. Nah, di sini kita asumsikan bahwa sama sekali tidak ada beginning inventory. Nah, untuk unit produce-nya yaitu 180 Februari, 250 Maret, 300. Nah, di sini untuk direct material purchase budget, di sini bisa kita asumsikan dengan unit produce yang sama seperti yang tadi, dan untuk cost per block-nya itu 1.500, maka total produce cost-nya itu adalah sebesar 240 juta untuk Januari, untuk Februari 300 juta, dan untuk Maret 330 juta. Nah, ini untuk yang tipe 10, di sini untuk unit produce-nya itu untuk Januari 180.000, Februari 250, dan Maret 300. Maka total produce cost-nya itu adalah 270 juta, 375 juta, dan 450 juta. Nah, ini untuk water tipe 8. Di sini kita akan dapat total produce cost-nya itu, total purchase cost-nya itu untuk Januari 240 juta, Februari 300 juta, Maret 330 juta, dan untuk totalnya 870 juta. Nah, untuk tipe 10, ini terdapat total purchase cost-nya itu 270 juta, 375 juta, 450 juta, dan totalnya 1.095 juta. Untuk sen, untuk tipe 8, kita bisa dapatkan total purchase cost-nya ini 240 juta, 300 juta, dan 330 juta, sehingga untuk totalnya 870 juta. Nah, untuk sen tipe 10, di sini kita bisa dapatkan 270 juta, 375 juta, 450 juta, dan totalnya 1.095 juta. Untuk direct labor budget untuk Januarinya, di kuartal 1, Januari, Februari, dan Maret, yaitu sebesar 68 juta, 90 juta, dan 104 juta, sehingga totalnya itu 262 juta, di mana unit labor cost-nya ini adalah sebesar 200. Nah, untuk overhead budget, kita bisa lihat bahwa total production overhead cost-nya ini sebesar untuk Januari 170 juta 219.300 rupiah, dan untuk Februari 225 juta 290.250 rupiah, dan untuk Maret 260 juta 335.000 dan 400 rupiah, dan untuk totalnya ini sebesar 655 juta 844.950 rupiah. Nah, ini untuk total overhead fixed other overhead cost-nya ini sebesar 5.500.000. Sehingga untuk total overhead budget cost untuk Januari itu terdapat sebesar 175.719.300 rupiah, Februari 225.290.250 rupiah, untuk Maret 260.335.400 rupiah, sehingga totalnya ini adalah
Rp561.344.950. Untuk ending finished good inventory budget, kuartal satunya ini bisa kita lihat untuk total ending inventory cost-nya ini sebesar 4.258,50. Nah, untuk yang kuartal 2 ini terdapat sebesar 3.802,40. Nah, ini untuk marketing expense budget. Untuk Januari, Februari, Maret ini terdapat peningkatan ya, yaitu total marketing expense Januari 10.100.000, Februari 11.750.000, dan Maret 12.800.000. Sehingga totalnya ini 34.650.000. Nah, untuk administrative expense budget, di sini Januari, Februari, Maretnya ini terdapat total yang sama, yaitu 5 juta, sehingga totalnya itu 15 juta. Nah, untuk cash budget, di sini kita bisa lihat ya, di sini ada dituliskan of materials, direct labor, dan overhead, dan beginning cash balance-nya itu untuk Januari, Februari, Maret masing-masing ada penurunan, dan di sini kita bisa lihat untuk total disbursement-nya ini untuk Januari, Februari, Maret ini masing-masing 1.1.319.300 rupiah, untuk Februari 1.616.040.250 rupiah, dan untuk Maret 1.900.135.400 rupiah. Nah, di mana total cash needed-nya ini untuk total dari Januari, Februari, dan Maret yaitu sebesar 5.785.494.950. Nah, untuk ending cash balance di Januari itu sebesar 1.182.680.700 rupiah. Februarinya ini sebesar 1.634.640.450 rupiah. Maretnya sebesar 2.278.550.050 rupiah. Bisa dilihat performa income statement-nya Bartaka Corporation, yaitu adanya sales dikurangi dengan sales gas dapat gross margin, kemudian dikurangi dengan expense, maka dapat net income sebesar 5.280.354.850. Nah, di sini bisa kita analisiskan bahwa performa dari Bartaka Corporation menunjukkan net profit sebesar 369.653.004, yaitu persentasenya sebesar 22% dari net profit margin. Kemudian dari income statement bisa kita ketahui bahwa adanya perbedaan di profit, yaitu sebesar 69.312.091 dengan persentasenya 19% dari net profit margin, yaitu adanya penurunan atau decrease sebesar 3% dari periode sebelumnya. Nah, Bartaka Corporation ini juga mengimplementasikan berbagai metode untuk mengimprovisasi performa mereka, yaitu termasuk mengeliminasi non-value added activities atau aktivitas yang tidak diperlukan atau digunakan. Nah, bisa kita konklusikan bahwa Bartaka Corporation ini adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi batu bata. Nah, mereka membuat batu bata ini dengan kualitas yang terbaik dan tentu dijual di harga yang masih rasional atau wajar. Perusahaan tersebut
telah melakukan implementasi berbagai metode untuk mencoba mengimprovisasi performa mereka atau memperbaiki performa mereka. Nah, sejauh ini ada beberapa internal control dari perusahaan ini cukup bagus, dikatakan bisa dibilang cukup bagus, tapi setelah kita melakukan analisis revenue cycle-nya, ternyata perusahaan ini masih tetap memiliki kelemahan atau kekurangan. Namun, jika secara keseluruhan atau overall, perusahaan Batako Corporation ini masih bisa dikatakan bagus. Baik, terima kasih telah berakhir presentasi dari kami. Nah, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kesalahan kata, mohon maaf dan terima kasih.